Pembalap Repsol Honda itu memulai balapan di Sepang dari grid ketiga. Minggu, tanggal 23 Oktober tahun 2022, ia tak mampu mempertahankan posisinya di zona podium setelah dikepung para pembalap Ducati. Setelah disalip Francesco Bagnaia, ia makin kedodoran sehingga tertahan di peringkat ke-6. Pada lap terakhir, juara dunia MotoGP 6 kali itu mundur lagi usai Jack Miller mengambil alih posisi tersebut. Selepas balapan, rider Spanyol mengungkapkan tak terlalu kecewa dengan rapornya kali ini. Sulit melawan Ducati dari sisi kecepatan, ia dan Pecco, yang memenangi sesi itu, terpaut 14 detik. Saya tidak bercanda, kemarin mengatakan peringkat ke-7 bagus dan hasil ini merupakan hadiah. Seperti itu yang terjadi, kami sangat jauh dari pemenang dalam detik. Pada akhirnya itu Anda lihat, ia menjelaskan. Kami telah mencoba, saya mulai panas untuk mengikuti mereka di depan. Saya melakukan lap bagus tapi terlalu mengonsumsi ban dan pada akhir balapan, saya membayar untuk itu. Ketika Anda tak punya kecepatan, Anda tidak bisa mengelola ban. Sejak awal, Marquez mengingatkan agar tim tidak menaruh ekspektasi tinggi. Pasalnya, Sepang membuatnya menderita karena gaya balapnya kurang cocok. Saya tahu sirkuit ini merupakan yang paling buruk untuk gaya balap saya dan juga motor. Tanpa mesin kuat di trek lurus, Anda tak bisa berbuat apa-apa, katanya. Secara fisik, saya merasa cukup baik. Ketika Anda menderita dan bertarung dengan motor, Anda menjadi lebih lelah dan lap keempat atau kelima sudah meledak di dalam helm. Itu tidak bagus. Jadi saya memutuskan untuk sedikit tenang. Saya lebih menderita daripada di Jepang. Sirkuit ini membutuhkan kekuatan, tapi itu belum sampai batasnya di tempat lain. Rider 29 tahun tersebut mengungkapkan masih ragu bisa menutup musim ini dengan kemenangan di MotoGP Valencia, seri penutup. Namun, ia berharap bisa meraih podium. Sekarang, saya harap membuat langkah kecil lagi dalam 2 pekan terakhir di Valencia, seperti yang saya lakukan setelah Buriram. Saya kira di Valencia, kami dapat tampil lebih baik daripada di sini, katanya. Saya harap tidak mengatakan apapun tentang berjuang untuk menang. Kami akan lihat bagaimana akhir pekan di Valencia. Itu adalah sirkuit yang saya sukai, tapi ada para pembalap yang akan sangat kencang, ia menambahkan. Tapi, 5 teratas jika semua hal tepat masih bisa dijangkau. Kami akan lihat ketika sampai di sana, situasinya dan jika tidak ada kejutan dan saya dapat mencapainya. Kami harus menunggu sampai di sana. Sementara itu Alex Rins menghadapi Grand Prix Malaysia dengan motivasi tinggi setelah kemenangan sensasional yang diraih di Australia sepekan sebelumnya. Selain itu, ia juga dapat posisi start bagus, yakni di grid kelima. Namun, saat balapan di sirkuit internasional Sepang hari Minggu, tanggal 23 Oktober tahun 2022, Rins memulai dengan buruk dan hanya berada di urutan ke-8 setelah lap pertama. Seiring lomba berjalan, ia mampu bangkit dan kembali ke P5. Hanya saja, pemuda asal Spanyol tersebut tidak dapat lagi meningkatkan posisinya, target untuk mencapai podium pun gagal terwujud. Tetapi, setidaknya, Alex Rins berhasil mencetak cukup banyak poin, mengantongi tambahan 11 angka dari maksimal 25 yang dapat diraih. Setelah race, ia mengungkap kesulitan yang dihadapinya di Sepang. Balapannya bagus, cuma kami punya masalah besar, terutama saat start, itu tidak maksimal karena saya memiliki problem dengan kopling. Akibatnya, saya tidak melaju dari grid awal dengan baik, kata Rins. Hal-hal benar-benar tidak berjalan sesuai rencana untuk rider yang akan memperkuat tim satelit Honda, LCR, mulai MotoGP 2023 itu di Malaysia. Tak hanya kopling, sayangnya, di T2 saya terjebak. Ketika saya kemudian melaju di belakang pembalap lain, saya mengalami masalah ekstrim. Saya kekurangan traksi untuk keluar dari tikungan dengan cepat, Rins menuturkan.